Shalom, saudaraku. Berjumpa kembali dengan Erben. Pada sesi ini saya akan share sebuah video hasil diskusi saya dengan seorang ustazah. Dan semoga apa yang boleh saya sampaikan di dalam video ini dapat menjadi berkat untuk saudara pelajari, untuk saudara renungkan, dan saudara pertimbangkan. Kiranya diskusi ringkas yang cinta ini dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara semuanya. Dan jangan lupa untuk di-like, di-komen, di-subrek ya. Mari kita simak bersama-sama perdiskusian saya dengan seorang wanita muslimah. Shalom, selamat menyaksikan. Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin. Boleh nanya nggak abangku? Oke, silakan Julia, silakan naik, naik aja. Oke, Julia. Selamat siang. Iya, selamat siang, Mbak Julia. Iya, aku boleh nanya ya Bang ya. Aku nggak tahu diskusi nih, cuma mau nanya-nanya. Boleh nggak? Boleh. Aku nih Apa ini yang bingung ya Bang ya. Soal denom-denom itu. Tritunggal, Oneness, Saksi Yehova, Unitarian. Itu bedanya di mana sih Bang? Maaf ya oke, kalau banyak nanya. tak bikin penjelasan ya. Iya, iya. Ini saya ambil buku dulu. Jadi, apa bedanya Unitarian dengan Saksi Jehovah dengan Kristen sejati? Nah, itu. Kalau Kristen sejati itu masuk denom apa? Ya, Tritunggal lah Kristen sejati. Oh, gitu ya. Iya, iya. Coba Ya, yang lain itu bidat. Nah, itu ya. oh, Kalau iya, Unitarian, nah itu suka nari-nari mereka. oh, iya, iya, iya. Narinya palsu, apals. Jadi nggak kompak mereka. Ya, coba bisa di ini perbedaannya secara mendasar itu apa, Bang? Itu mau Ya, secara mendasar ya. pengen aku tahu. Kalau oneness, Allah Bapa satu, Allah Bapa. Mungkin judulnya bisa di ini dulu ya kali ya Bang ya. Soalnya aku nggak enak sama teman-temanku nanti dikirain apa. Aku naik ke sini cuma Stikernya mau mungkin tanya. Bang Erben, stiker digeser dulu aja. Iya. Oke. Jadi ini oneness ya. Allah itu satu. Iya, iya. Oke. Allah yang satu ini berubah. Jadi Yesus. Allah yang satu ini, Yesus ini berubah jadi roh. Itulah mereka. Oneness Berubah. itu oneness. Ini oneness. Oh. Jadi Bapa di surga, Yesus dengan Roh Kudus adalah Allah yang berubah-ubah. Oh, iya, 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 iya. Ini tidak bisa dibenarkan, salah. Jadi ganti peran namanya ini. Perannya sebagai Allah Bapa, berubah menjadi Yesus sebagai anak, berubah menjadi Roh Kudus. Oh, iya, iya, iya. Ini salah. Kenapa? Nggak benar ini. Kalau Unitarian, itu ada Allah. Allah satu. Allah Esa. Allah Esa ini kemudian menciptakan namanya Firman. Jadi Firman ini diciptakan. Ini diciptakan Firman. Diciptakan. Kemudian Firman ini jadi Yesus. Berubah jadi Yesus. Berubah jadi Yesus. Ini juga sesat. Kenapa? Karena di dalam Alkitab Firman ini bukan ciptaan. Firman itu kekal di dalam diri Allah. Kalau Firman ciptaan, bagaimana Allah menciptakan Firman? Bukankah Allah menciptakan segala sesuatu oleh Firman? Maka ini salah. Ini mirip dengan di dalam Islam namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah. Jadi saksi Jehovah itu mirip dengan aliran Islam Mu'tazilah bahwa Firman itu ciptaan. Itu saksi Yehova atau Unitarian, Bang? Sama aja. Nah, saksi Jehovah dengan Unitarian itu sama aja. Oh. Kalau ini, ya mirip.
Kalau saksi Jehovah ini firman ciptaan. Kalau Unitarian ada hierarki. Allah Bapa, Anak Allah, dan Roh Kudus. Jadi Allah Bapa lebih tinggi daripada Yesus. Yesus lebih tinggi daripada Roh Kudus. Ada 3 hierarki. Oh, iya. Ini sesat, nggak ada kayak gini. Kalau ajaran Tritunggal itu Allah yang Esa, yaitu Bapa di surga. Bapa di surga memiliki firman dan roh di dalam hakikat dirinya. Oleh rohnya ia menghidupkan, oleh firman ia menciptakan. Terus siapakah Yesus? Yesus adalah firman-Nya ini yang inkarnasi jadi manusia. Namanya Yesus. Ini ajaran Alkitab. Jadi firman Allah yang kekal di dalam diri Allah yang Maha Kuasa itu menambah kodrat manusia. Namanya Yesus. Iya. Jadi Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus. Allah menebus manusia melalui Yesus. Inilah ajaran Alkitab. Kalau ini nggak mungkin dong, masa Allah Bapa berubah. Kalau ketika Allah Bapa berubah menjadi Yesus di rahim Maria, berarti sorga kosong dong, contoh. Berarti rahim Maria lebih besar daripada Allah pencipta. Kan lucu. Masa rahim Maria bisa menampung Allah sang pencipta? Kan nggak mungkin. Dan ini tidak ada di ajaran Alkitab. Paham? Ya ini namanya Allah berdrama ini. Drama macam-macam lah ini kalau ini. Oke, Ibu Julia, bisa paham? Atau teman-teman ada yang mau menambahkan? Monggo. Saksi Yehova itu mempercayai bahwa Yesus itu malaikat Mikael kan? Ya, kadang mereka mengakui malaikat itu. Tapi kadang mereka menyebut ciptaan yang pertama. Jadi firman itu diciptakan dulu, kemudian firman yang diciptakan itu menciptakan ciptaan yang lain. Artinya mereka pun belum final sebenarnya. Artinya seperti amuba lagi tuh, menciptakan lagi. Ya. Iya, ngerti. Aku ngerti. Itu Tritunggal itu sama dengan Trinitas ya, Bang Erben ya? Ya, Tritunggal bahasa Indonesia, Trinitas bahasa Latin. Oh, iya. Udah ngerti. Iya, soalnya biasanya itu aku dengar kan orang tuh denomnya apa? Tritunggal, denomnya Unitarian, denomnya itu aku pusing juga. Apa sih perbedaannya? Baru nih aku tahu nih. Nah, terus kalau misalnya kayak gini, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Ortodoks, itu gimana tuh denomnya? Atau Kalau perbedaannya? Kristen Protestan sama Kristen Katolik itu sama-sama Tritunggal, cuman organisasinya berbeda. Oh. Kalau Ortodoks gimana, Bang? Ortodoks juga sama Tritunggal, hanya beda organisasi saja, lembaganya. Sama-sama percaya kepada Allah Bapa yang Esa, firman dan rohnya kekal di dalam dirinya, kemudian mewahyukan diri melalui firman menjadi manusia dan rohnya yang diutus untuk menyertai. Sama, hanya dalam tata ritus ibadah berbeda. Ritus ibadahnya atau liturginya yang berbeda, liturgi. Seperti apa itu? Coba Contoh kalau di gereja, kalau di gereja Ortodoks, nyanyian-nyanyian tidak begitu ditekankan, seperti di Katolik juga. Kalau di Protestan itu ada nyanyian. Kalau di Karismatik itu full musik. Baraknya, mari kita sambut sang raja sambil tepuk tangan, bisa goyang-goyang sedikit. Tapi kalau Protestan, dia lebih kalem. Contoh nyanyinya begini. Hai mari berhimpun.
Itu nyanyinya kalau Protestan. Kalau karismatik, hai mari berhimpun dan bersuka cita. Nah, itu lebih girang dikit dia. Kalau Ortodoks, jadi gini dia. Hai mari berhimpun semua umat yang percaya. Mari kita menyembah Tuhan. Amin. Gitu. Jadi sama-sama nyanyi, cuma temponya berbeda. Atau beatnya berbeda, itu aja lah. Oh iya iya iya. Ya beatnya aja yang berbeda. Syairnya sama, cuma beatnya itu berbeda. Iya, kalau Ortodoks, aku pernah gereja di Ortodoks sekali, ya gitu. Terpujilah Allah Bapa yang di surga, segala kemuliaan baginya, gitu ya. Datang Protestan, terpujilah Allah Bapa yang di surga, gitu ya. Datang karismatik, terpujilah Allah Bapa yang di surga, oh haleluya, gitu. Jadi hanya beat dan temponya aja yang berbeda. Begitulah. Oh, iya 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 ngerti. Intinya gini Kak Julia, intinya Protestan, Katolik, sama Ortodok masih dalam satu kesatuan tubuh Kristus gitu. Terus aku ini mau nanya juga ya tentang apa ya yang biasa aku dengar kan gini misionaris. Kalau ini boleh tanya misionaris itu tujuannya apa sih Pak? Maaf ya aku. Misionaris itu namanya kan misi. Jadi itu adalah orang-orang yang dipenuhi oleh cinta Kristus dan mereka ingin membagikan Kristus kepada setiap orang. Orang-orang misionaris itu adalah orang yang meyakini bahwa Yesuslah juru selamat satu-satunya. Karena Yesus diutus dari surga untuk membawa manusia ke surga. Yesus yang tak berdosa membawa manusia merdeka dari dosa. Yesus yang mengalahkan maut membawa manusia keluar dari maut. Yesus yang mengalahkan iblis memampukan manusia menang atas iblis. Jadi karena mereka percaya bahwa Yesus itulah tokoh sentral dari karya keselamatan itu, maka mereka memberitakan itu kepada semua orang. Tugasnya adalah memberitakan, bukan bukan kristenisasi. Karena pemberitaan Injil itu bukan mengubah agama orang. Tapi pemberitaan Injil itu adalah mengubah iman orang untuk mengenal Yesus yang sempurna terkemuka di dunia dan di akhirat menjadi landasan dan pijakan hidupnya. Karena Yesus tidak membawa organisasi agama, tapi Yesus membawa keselamatan, hidup kekal, kebahagiaan, sukacita, pengharapan yang abadi. Itulah tugasnya misionaris. Jadi jangan takut sama misionaris. Kamu tanya aja dia, kenapa kau mau memberitakan Injil sama aku? Karena aku percaya Yesus seperti ini. Kalau kau mau terima, puji Tuhan. Enggak kau terima juga, puji Tuhan. Sama-sama tetap terpujilah Tuhan. Kristus diberitakan, baik dengan maksud apapun. Selama nama Yesus diperdengarkan, haleluya, puji Tuhan. Begitu dia. Iya. Jadi misionaris itu bukan mengubah agama orang ya, dari Islam jadi Kristen, bukan. Misionaris itu adalah membagikan keselamatan imannya di dalam Yesus kepada mereka-mereka yang belum percaya Yesus, supaya mereka mengerti, supaya mereka mengetahui, supaya mereka mempertimbangkan. Dan keputusan adalah pada diri masing-masing. Karena begini ya, gini. Jadi masalah agama itu urusan pribadi. Betul. Tidak boleh kita mengurusi agama orang. Tetapi masalah masuk surga itu hanya urusan Yesus. Ya kan? Iya. Jadi kita tidak bisa mengurusi agama orang, tapi kita bisa mengurusi orang untuk mengerti tentang Yesus. Karena agama itu urusan pribadi, tapi urusan masuk surga hanyalah urusan Yesus. Haleluya. Iya. Makasih ya Bang ya udah berbagi info ke aku. Kayak Julia, kau nggak mau nanya penebusan itu apa? Biar sekalian kau tahu. Siapa tahu kau ragu. Kan sering kau tanyakan tuh, kok ditebus dosanya kayak gitu. Iya, dijelasin aja Bang, dijelasin. Bahkan aku nih penyimak,
aku ya banyak belajar aja gitu Ya, kan. Pak Erben jelasin aja Pak Erben. Nah, jadi penebusan itu kan artinya itu berbicara tentang didekatkan ya. Penebusan itu berkaitan dengan kurban. Kurban itu artinya didekatkan atau diambil kembali. Nah, ini dia. Jadi saya akan jelaskan dengan cara sederhana ya. Semoga bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Jadi penebusan itu, jadi gini, historis manusia itu terbagi dua. Ya, ini, oke kita buat ini. Ini sebelum berdosa, setelah berdosa. Oke, sebelum manusia itu berdosa, maka manusia itu kudus. Kudus, ya sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia itu hidup kekal. Inilah tujuan Allah menciptakan manusia sebelum berdosa. Kemudian bersekutu dengan Allah. Akrab, intim dengan Allah. Yang keempat, berkuasa di bumi. Oke, inilah keadaan manusia, kudus sempurna, hidup kekal, bersekutu dengan Allah, berkuasa di bumi. Inilah keadaan sebelum manusia berdosa. Kemudian manusia itu berdosa. Berdosa. Dosa itu artinya apa? Dosa itu melenceng. Dosa hamartia artinya melenceng dari tujuan Allah. Apa tujuan Allah ini? 1, 2, 3, 4. Kudus, sempurna, hidup kekal, bersekutu dengan Allah, berkuasa di bumi. Melenceng dari sini. Setelah manusia melenceng menjadi bagaimana? Maka manusia yang hidup kudus menjadi rusak. Rusak manusia. Rusak matanya, rusak nafsunya, rusak mulutnya, rusak telinganya. Nah, kayak si Maryam Juma lah, rusak semua. Baru hidup kekal menjadi mati. Mati. Manusia yang bersekutu dengan Allah menjadi terpisah. Terpisah, diusir dari Taman Eden. Manusia yang berkuasa di bumi justru dikuasai iblis, dikuasai dosa. Nah, ini dia. Jadi penebusan itu artinya, ditebus artinya apa? Diambil kembali. Ditebus. Jadi ditebus itu artinya Allah mengutus Yesus, firman menjadi manusia, kepada manusia yang sudah berdosa ini. Yang rusak, yang mati, yang terpisah dari Allah, yang dikuasai iblis dan dosa, diutus Yesus supaya semua manusia yang rusak, yang mati, yang terpisah dari Allah, yang dikuasai iblis ini ditebus oleh Yesus sehingga manusia itu dikembalikan ke sini. Dikembalikan. Manusia yang rusak di dalam Yesus diperbaharui menjadi manusia kudus. Manusia yang mati di dalam Yesus diperbaharui menjadi manusia yang hidup kekal di surga. Manusia yang terpisah dari Allah, yang terusir dari hadapan Allah karena dosa, di dalam Yesus diberikan bersekutu dengan Allah, menikmati kemuliaan Allah di surga. Manusia yang dikuasai iblis, di dalam Yesus, manusia itu menjadi berkuasa di surga. Jadi kita nanti pemerintah bersama dengan Kristus di surga. Inilah arti penebusan. Allah mengutus Yesus supaya di dalam Yesus manusia yang rusak, manusia yang mati, manusia yang terpisah, manusia yang terhakimi ditebus, diampuni, dipulihkan, diperbaharui supaya menjadi kudus, supaya menjadi hidup kekal, supaya menjadi bersekutu dengan Allah, supaya menjadi berkuasa di surga.
Begitulah penjelasannya. Pahamkah penjelasan saya? Iya, 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 iya. Tapi kalau dosa perbuatan ditanggung sendiri ya, Bang Irben ya. Kalau perbuatan dosa, makanya gini, saya kasih tahu ya. Hmm. Jadi perbuatan dosa dengan hakikat dosa itu berbeda ya. Dosa dengan perbuatan dosa. Oh, Mencuri dengan pencuri itu beda. Jadi dosa, nah ini ya, kita bedakan ini. Dosa dengan perbuatan dosa. Nah, ya, dipahami ini ya. Ini perbuatan dosa. Dosa itu artinya manusia melenceng dari ini, jadi rusak. Ini tadi toh, ini dosa, rusak, iya, iya. mati. Ini mati, terpisah dari Allah. Baru apa tadi satu lagi? Terpisah dari Allah, kemudian dikuasai iblis. Iya. Inilah dosa. Ya. Jadi dosa itu artinya manusia melenceng dari tujuan Allah. Yang sempurna menjadi rusak, yang hidup kekal menjadi mati, yang bersekutu dengan Allah menjadi terpisah, yang berkuasa di bumi menjadi dikuasai iblis. Tapi kalau perbuatan berdosa itu mencuri, berzina, kawin banyak istri, itu dosa. Atau kawin banyak laki-laki, jual diri kan? Terus Iya, apalagi merampok. Apalagi di sini merampok, membunuh, memerangi, menganiaya, memenggal, pancung, mengikat orang dengan unta, dan semuanya ini perbuatan dosa. Perbuatan dosa ini adalah lahir dari kodrat manusia yang berdosa ini. Kenapa manusia bisa mencuri? Karena sudah rusak. Kenapa manusia bisa melakukan ini? Karena dosa. Jadi dosa di dalam diri manusia itu menjadi sumber perbuatan dosa. Paham ya? iya, iya, iya. Contoh, kenapa bisa kita marah-marah? Karena kita punya kodrat berdosa rusak. Kita bisa dikuasai iblis. Kenapa kita bisa mencari-cari surga? Karena kita sudah terpisah dari Allah. Iya. Jadi Aku punya perbuatan dosa ini, Aku punya pertanyaan lagi nih, Bang Erben. Itu Ya. kan kalau misalnya nih aku pernah dengar kalau dalam Bible itu apa ya? Kalau misalnya ini nggak boleh cerai ya, nggak boleh Oh cerai iya gitu betul. ya. Di dalam ajaran Kristen itu tidak dibenarkan cerai. Cerai, iya. Kalaupun ada perceraian, itu karena kekerasan hati dan tidak dibolehkan kawin lagi. Nah, Artinya perceraian itu adalah perpisahan karena tidak mungkin lagi hidup bersatu. Tetapi secara hukum di hadapan Tuhan tidak ada perceraian. Itu hanya di hadapan manusia aja itu cerai, pisah rumah, iya, tidak ada hubungan. Tapi jadi di kalau hadapan Tuhan nggak ada perceraian. jadi kalau misalnya gini, seseorang bercerai gitu ya, Bang Erben, terus menikah Ya. lagi itu gimana itu? Berzina. Oh, berzina ya. Iya, itu dikategorikan sebagai berzina. Oh, jadi nggak ada ini, maksudku nggak ada solusi untuk misalnya nih memohon ampun gitu kan? Tuh gimana tuh? Ya, jadi gini, kalau masalah mohon ampun itu kan sudah urusan pribadi dengan Tuhan, toh. Mm-mm. Tapi urusan kita kan hukum. Hukum di dalam Alkitab, seorang yang bercerai, kawin lagi disebut berzina. Oh iya, iya, iya. Iya. Jadi makanya Bu, jadi orang Kristen itu setia. Setia dan setia. Ya, kalau ada laki-laki nggak setia, bertobatlah kau. Ya kan? Nah itu doang. Nggak seperti ajaran Abdul Somad, Bu. Oh, jangan gitu dong, Bang. Kan Iya, Abdul Somad itu aku ini. pernah nonton loh, Bu. Pernah dengar nggak Abdul Somad ngomong apa? Iya, jangan nyinggung-nyinggung gitu lah, Bang. Saya kan ini Oh nggak enak iya, nih. aku hanya Iya, iya. muncul di otakku aja itu. Soalnya Abdul Somad ini kan sama-sama orang Batak kami. Jadi kadang Ah, namanya itu Jadi berkesi. kalau misalnya udah terjadi kayak gitu ya itu eh apa ya? Nggak ada jaminan masuk surga lagi atau gimana tuh, Bang? Misalnya nih udah Ya kalau selesai kan? kalau dia jaminan masuk surga, saya tidak punya kapasitas untuk memastikan ya.
hanya bisa saya pastikan itu dikategorikan disebut sebagai berzina. Zina. Ya, itu Oh, saja. gitu Jadi ya. apakah mereka dijamin masuk surga, urusan mereka dengan Tuhan, itu Mm-mm. haknya Tuhan. Karena tahu kan, maksudnya fakta yang terjadi di lapangan sekarang tuh gini, Bang Erben. Banyak orang tuh berzina mungkin gara-gara apa ya? Ada orang yang berzina mungkin gara-gara KDRT. Itu gimana tuh, Bang? Kalau misalnya ada yang seperti itu, KDRT kan, itu kan susah untuk di ini lagi. Ya, Itu solusinya gimana, Bang? Kalau ya bertobatlah, bertobat mereka. Ya solusi dari semua dosa itu kan pertobatan. Kalau tidak bertobat, ya tidak ada solusi. ya jadi kalau misalnya gini, solusi untuk bertobat misalnya ya istrinya kena KDRT gitu kan. Terus suaminya nggak mau bertobat, apa yang harus dilakukan istrinya ini? Itu namanya ada keputusan etis. Contoh ya, untuk sementara waktu mereka pisah rumah, tapi tidak cerai. Dan dalam pisah rumah itu disebut sebagai masa untuk mendapatkan pelayanan pastoral. Jadi mereka nanti akan dilayani oleh gereja melalui pendeta atau rohaniawan. Mereka dikonseling, mereka dibimbing, mereka didampingi, mereka diarahkan. Setiap pendeta yang tentu pernah kuliah ya, pasti tahu yang namanya ilmu pastoral konseling. Jadi bukan diceraikan, tapi dilayani, dibimbing. Ada nanti penanganan pastoralnya. Contoh, akan dikatakan, kalian pindah dulu, pisah rumah sebentar. Untuk kalian merenung masing-masing, sambil didampingi oleh rohaniawan gerejanya. Di situ. Oh, itu nggak ada waktunya ya, Bang ya? Maksudnya Ya, berapa sampai lama mereka gitu? bertobat lah. Sampai mereka bertobat. Memastikan bahwa mereka berdua sudah sadar bahwa mereka sama-sama melakukan kesalahan. Karena kan tidak bisa kita menyalahkan hanya satu orang, walaupun mungkin Iya, iya. kesalahan itu faktor besarnya ada pada satu individunya. Tapi pasti ada penyebabnya dia juga berbuat itu. Jadi sama-sama dilayani dua-duanya. Iya, masalahnya itu yang kalau udah terjadi kayak gitu, maksudnya udah nikah lain, nikah yang istri udah nikah ke cowok lain, cowok ini suami udah nikah ke perempuan lain, itu gimana tuh, Bang? Maksudnya apa nggak ada ininya tuh, eh apa ya? Maksudnya dia bertobat untuk kembali ke Kristus gitu kan? Itu gimana tuh, Bang? Yang aku nggak ngerti. Ya kalau namanya bertobat pasti dia kembali kepada istrinya toh. Kalau dia Ya, bertobat tapi pasti kalau kembali kepada tapi kalau suaminya. iya, tapi kalau udah nikah dengan yang lain tuh gimana tuh, Bang? Dia berzina seumur hidup. Oh, gitu ya. Berzina. Jadi kalau Begitulah misalnya hukum perkawinan di dalam ajaran Yesus itu. jadi kalau misalnya gini, Makanya, Bang. ya makanya dikatakan jangan engkau tidak setia kepada istri masa mudamu di dalam kitab Maliaki. Jadi Jangan kalau engkau mencemarkan tempat tidur. Gak boleh. Itu oh, hukumnya. Jadi setiap perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum, maka otomatis mereka bersalah dan berdosa di hadapan hukum. Kan itu prinsipnya kan? gitu ya. Karena hukum itu kan tidak bisa diubah demi manusia, tapi manusia yang harus berubah demi hukum. Ya kan? Kalau hukum diubah demi manusia, maka nanti kita jadi tidak punya hukum. Tetapi Iya, kalau iya. manusia berubah demi Demi hukum, hukum, iya, maka iya. akan terjadi keteraturan dan ketertiban. Nah itu. Jadi di Kristen itu nggak boleh cerai. Nggak boleh cerai. Oh, jadi Nggak kalau misalnya boleh. gini. Kalau misalnya gini, Bang. Misalnya nih sama-sama udah nikah lain lagi kan. Terus mereka mau kembali lagi nih. Itu nggak usah nikah lagi ya? Kan udah masih suami istri Oh, ceritanya kalau gitu. mereka udah cerai tapi pengen kembali, itu masuk nanti pelayanan pertobatan. Iya, Oh, pelayanan pertobatan mereka dibimbing kembali sampai mereka benar-benar sadar, dan ada nanti pengakuan di hadapan jemaat, pengakuan di hadapan rohaniawan gerejanya, pengakuan di hadapan orang tua.
Harus. Gitu ya, ya. Iya. Bang Erben. Yo. Jadi kan kalau di umat Islam tuh kan sering tuh alasan bercerai itu karena suami bangkrut, cuma bisa kasih 500.000 per bulan atau anunya terlalu kecil. Nah, itu kalau di Kristen boleh nggak itu dijadikan alasan? Karena di Islam tuh boleh gitu. Kalau di apa boleh? Kalau di Kristen itu gini, kan ada janji perkawinannya. Aku menerima engkau si Anu menjadi istriku dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit, dalam kaya dan miskin, dalam segala hal engkau satu-satunya menjadi istriku. Tidak ada yang dapat memisahkan kita selain daripada maut. Artinya apapun alasannya, tidak dibenarkan perceraian. Yang bisa membuat suami dan istri cerai adalah mati. Jadi nggak Ya bisa. masa itu namanya berarti dia nggak cinta sama pasangannya. Masa contoh ya, waktu gajinya besar, kaulah cintaku, kaulah bulanku. Begitu gajinya kecil, kaulah bulan-bulananku, kaulah binatang-binatangku. Cerai, kacau loh. Berarti cintamu setipis duit. Sakit kan? Sakitlah. Itu namanya habis manis sepah dibuang. Itu bukan cinta. Itu namanya penghinaan terhadap cinta. Maka dikatakan oleh Kidung Agung, cinta lebih kuat daripada maut. Artinya apa? Maut tak bisa memisahkan cinta. Bayangkan. Kenapa? Karena cinta itu tetaplah dibawa ke surga. Iya, cinta itu dibawa ke surga. Maut nggak bisa membinasakan cinta. Makanya kitab Kidung Agung mengatakan cinta lebih kuat daripada maut. Karena maut tidak bisa menghancurkan cinta. Karena cinta itu adalah sifat Allah itu sendiri. Ya, Haleluya, Bang tepuk Erben, tangan dulu. yang lain, yang lain. Ketawa. Aku izin turun ya. Aku izin turun ya. Udah berbagi. Kamu mau kemana sih? Ini masih ada yang mau papa tanya loh sama Bang Erben. Kalau Ditanya kecewa aja, Bang. karena Aku Julia. mau turun dulu, ini ada urusan. Terima kasih banyak ya Bang Erben ya udah berbagi info ke aku, berbagi edukasi lah ke aku. Oke, teman-teman semua telah menyaksikan diskusi dengan Ibu Julia. Beberapa pertanyaan sudah kita jawab. Dan semoga apa yang diperbincangkan dalam video ini menjadi berkat bagi teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom.